Oke, pagi teman-teman semuanya. Pagi semuanya. Pagi-pagi. Koh, jelas nggak suaranya, Koh? Bentar, gue gedein dikit. Jelas sih, nggak putus-putus. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke, sip. Oke, teman-teman, welcome buat yang baru pertama kali hadir di acara grup Wifi Training Rabu. Ya, kita rutinitas bikin acara ini. Buat yang nggak tahu Wifi, itu singkatan nama kita berdua ya. Ya, kita kebingungan. Dan tidak Vinda. masalah. Ya, jadi kita kebingungan cara nama, udahlah Wifi aja gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kita cuma seseorang yang pernah rekrut leader teman-teman ya. Balik lagi ini bisnis teman-teman semua, jadi nggak penting lah yang namanya nama ya, yang penting pokoknya di sini kita berbisnis ya, dan pastinya selalu ada komunitas, dan ini komunitas positif. Setiap hari Rabu kita selalu kumpul untuk belajar bareng ya, dengan materi-materi yang pasti seru. Oke, ini nge-lag atau apa Kita ya? doang yang lag apa? Ada ya? Tunggu ya. Di gua nggak nge-lag, Di. Oh, lancar ya kok ya? Aman di aman. Aman ya? Oke kalau Aman di gitu. gua. Oke, kalau aman. Tadi mau ganti wifi-nya. Oke, tadi ada yang bentar. Grace Eric ya? Udah co-host. Ini. Bentar ya teman-teman ya. Oke, sip. Oke, jadi hari ini kita kedatangan speaker yang luar biasa ya. Dari kita berdua juga. Eric sama Grace yang pastinya nggak cuma dari grup kita ya, tapi division pun udah sebagai senior leader ya, yang udah lewati yang namanya jualan pribadi, bentuk tim, ya BE, duplikasi, semua sudah dilakukan dan semuanya udah oke ya, dan pastinya hari ini akan berbagi sharing idea yang begitu bagus. Nah, sebelum mulai, kita selalu mulai dengan doa ya, supaya acara lancar dan apa yang disampaikan Eric sama Grace hari ini bisa teman-teman pakai biar sama-sama dapat berkat. Nah, boleh gak kita minta si Ibu Negara nih ya buat doa? Boleh. Ya yuk teman-teman, kita mulai dengan doa dulu. Pimpin secara Kristiani, buat yang beragama lain boleh menurut kepercayaan masing-masing ya. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak sudah mengumpulkan kami semua Tuhan. Balik lagi Tuhan di hari Rabu bersama-sama Tuhan dalam ruang meeting Zoom ini Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau sama-sama satukan hati, satukan pikiran untuk dengar sharing dari sepasang yang luar biasa Tuhan, Eric dan Grace. Biar Tuhan yang sendiri memberkati mereka berdua supaya apa yang mereka sharingkan tentunya benar-benar bisa keluar all out dari mereka berdua Tuhan. Tentunya bisa kami sebagai pendengar Tuhan tentunya juga bisa menyerap ilmunya dengan baik dan juga mempraktekannya untuk kebaikan kami di lapangan, untuk membantu lebih banyak lagi nasabah ya Bapak. Ya Tuhan, kami serahkan jalannya acara dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan semoga Tuhan apa yang mereka sharingkan akan kembali menjadi berkat untuk mereka lagi berkali lipat. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman, jadi hari ini siapa yang ikut acara dari pagi tadi, sesi leader dan calon leader ya, yang ALP 100 juta ke atas juga udah boleh ikut. Katakan? Oke, ya. Kalau misalnya nggak ikut, antara 100 juta belum atau teman-teman baru ya. Jadi hari ini sesinya menurut saya oke banget buat jadi jawaban ya. Semua leader-leader, gimana cara rekrut ya, gimana nih, harus gimana dan segala macam, semua dikupas hari ini tadi ya, tadi pagi, dan pas banget malamnya kita dapat berkat nih ya, dapat selling idea, dan selling idea ini buat seluruh leader menurut saya wajib catat ya. Jangan sampai nih nanti mau trainingin BI-nya, aduh tadi apa ya, aduh akhirnya jadi nanya lagi, ngulang lagi. Dan seorang BI dulu kita berdua, terutama Vinda lah ya, Vinda itu selalu nyatat semuanya. Jadi setiap kali kita mau sharing apapun ke tim ya, semua udah ada catatannya. Dan itu momennya pas banget, karena kan kita lagi final sprint nih teman-teman. Jadi buat selling idea yang akan di-sharingkan sama Grace sama Eric ini, lumayan bisa ngedongkrak ALP. Karena tentunya yang akan di-sharingkan tuh kan angka-angka gede gitu. Jadi ALP yang teman-teman bisa dapetin juga gede. Jadi jangan sampai teman-teman miss gitu loh. Dan kalau bisa benar-benar ketika tadi dicatat ya, jangan sampai nggak dicatat gitu, sayang. Dan kalau habis dicatat, sebaiknya dipraktekin langsung. Misalnya nih, habis dicatat, dicelupin, terus enggak ya teman-teman. Jadi
jadi kan gini, nanti selling idea tuh ada beberapa, ada 5. Nah, itu ada sasarannya sendiri-sendiri. Nanti teman-teman begitu dengar, mungkin langsung boleh teman-teman pikirin, oh, kayaknya yang ini bisa gue sharingin ke si A, yang ini bisa gue sharingin si B, dan kalau bisa langsung teman-teman praktekin dalam waktu dekat nih, dan teman-teman bisa lebih praktek sekali, tentunya pernah lebih nyentol itu berdasarkan pengalaman kita pribadi. Misalnya, kalau bisa jangan sambil lakuin hal yang lain, fokus benar-benar 1 jam ini. Karena seringnya lumayan konsentrasi tingkat udah terputus, nanti bingung. Background Eric sama Grace ini direct kita berdua benar-benar dari yang nggak tahu insurance sama sekali, ya, dan mereka mulai dengan usia yang lebih muda dari kita berdua, ya, dari dan itu mostly adanya di Solo sama di Tegal. Jadi di Jakarta ini lancar nggak sih? Oke, kita ngomong sendiri. Lancar. Bentar ya teman-teman ya. Lancar ya? Tadi sedikit nge-lag. Bentar ya, Ci. Putus. Sorry. Oh iya, oke. Masih kedengeran ya. Jadi aku lanjutin dikit. Eric Grace ini adalah dua-duanya tuh kuliah di Jakarta. Yang Grace, Eric kayaknya nggak di Jakarta deh. Eric kayaknya di Jogja kalau nggak salah ingat. Ya. Tapi intinya mereka berdua merintis bisnis ini di Jakarta dengan kondisi perantauan. Jadi sebenarnya kenalan di Jakarta itu sebenarnya sedikit banget gitu loh. Tapi intinya mereka bisa membuktikan bahwa mereka jalanin bisnis ini naik BE ke BP, dan nggak cuma itu, prestasi. Dan prestasi nggak cuma 1 kali, teman-teman. Prestasi sampai setiap tahun konsisten prestasi. Dan prestasinya nggak main-main lagi. Yang premier, yang paling tinggi. Artinya apa? Dari segi ALP, udah pasti ALP-nya gede, gitu loh. Dan setiap tahun lo konsisten. Jadi kita mau dengar, ini benar-benar yang sharing ini bukan cuma teori, tapi praktek yang memang udah mempraktekkan langsung dan ada bukti nyata hasilnya gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama, kalau diterusin ini jadi sesi malam ya. Jadi kita kebetulan karena panjang juga, kita langsung kasih ke... Boleh kasih Eric sama Grace untuk langsung ambil mic-nya. Oke, thank you Ko Adi, Cipinda. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita puterin Sunday Pass dulu ya, biar seru. I live a lifetime every moment when I'm holding you close. Lay your head down on my shoulder, honey, I won't ever let go. Because you pulled me like a magnet, now I'm right where I belong. I'm gonna love you the same for the rest of my days, and on and on and on. Cause as long as we keep dancing, we'll stay young at heart. And every time I hold you in my arms, you give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that you. Cause when I'm looking at your eyes, I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. It's a honeymoon. Baby, every day's a honeymoon. I wanna spend some time in Paris, serenade you on the beach. We'll take a picture for our parents, but we're never gonna leave. Nobody knows you like I know you. Nobody loves you like I do. And if I'm never a star, but I got my guitar, I'll be singing songs to you. Cause as long as we keep dancing, we'll stay young at heart. And every time I hold you in my arms, you give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that you. Cause when
I'm looking at your eyes, I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Oh, oh, it's a honeymoon. Baby, every day's a honeymoon. Maybe we'll end up in New York City. Maybe we'll end up out in LA. Maybe we'll decide to stay right here forever after. I will love you all the same. You give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that view. 'Cause when I'm looking at your eyes, I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Oh, it's a honeymoon. Baby, every day's a honeymoon with you. Oh, it's a honeymoon. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Oke, Oke, selamat pagi teman-teman semua. selamat pagi. Mungkin beberapa boleh yang belum kenal ya, perkenalin aku Grace dan ini suamiku Erik. Hai semua. Kita langsung masuk materi aja ya teman-teman ya. Oke, sambil tunggu sebentar ya teman-teman ya. Hari ini kita nggak akan cerita background kepanjangan, makanya tadi kan udah sedikit lihat lah di Sunday Punch gitu loh. Bahwa kalau di bisnis ini ya teman-teman, mungkin buat beberapa yang belum kenal, ya kita benar start from zero ya teman-teman. Maksudnya ya dengan sekarang apa yang udah kita dapat dari bisnis ini tuh kita sangat merasa bisnis ini changing our life gitu loh, benar-benar ngerubah hidup sebegitunya gitu. Tapi kita nggak akan terlalu bahas background ya, karena kita mau lebih ke ideas di malam hari ini gitu. Ya, kalau aku lahir di Tegal ya teman-teman sekilas, lahir di Tegal sampai SMA masih di Tegal, kuliah di Jogja yang tadi kayak Cipinda udah sedikit cerita ya, terus pengalaman kerja, sempat kerja di kantor itu di Lautan Luas selama 1 tahun. Tuh. Terus kalau aku sendiri, ya tadi kan Cipinda udah bilang ya, kita tuh anak rantau nih teman-teman ya, profil bisa dibaca lah ya gitu. Nah kita anak rantau yang boleh dibilang anak muda yang nggak punya background jualan juga, nggak background jualan ya kan. Saya lulusan food teknologi gitu loh, beda banget kerjaan biasa di lab atau mungkin di pabrik gitu kan. Pokoknya benar-benar beda banget. Cuman ya dengan ikut sistem, mau terjun kenal lebih dalam business vision itu seperti apa sih, sistem vision itu seperti apa, kenapa banyak banget orang bisa sukses. Nah, kita mulai dari situ teman-teman, mulai dari nol untuk buka hati, buka pikiran, untuk mau dengar, mau coba praktekin perlahan-lahan, mau coba praktis gitu loh, berkali-kali, mungkin dari awal belum lancar ya kan, sampai kalau sekarang kalau nggak di stop, ngomongnya keterusan gitu, ya kan. Nah, basic rules-nya dulu ya teman-teman untuk sharing kita di malam hari ini. Jadi tetap ya teman-teman bahwa back to basic, nanti nih misal ada dari sharing saya, dari sharing kita yang kurang cocok di teman-teman, atau teman-teman bertanya-tanya, ini benar nggak sih ceritanya, mestinya gimana yang lebih baik gitu kan. Nah teman-teman bisa tanya ke direct leader teman-teman. Oke? Dan selling ideas beberapa yang akan saya bahas nanti, itu additional ya teman-teman, jadi bisa untuk teman-teman follow up, bisa untuk teman-teman handling objection, tapi bukan saat first time teman-teman ketemu klien, ya ketemu calon prospek, calon nasabah, bukan, karena pertama kalinya tetap mesti pakai cara BP1, BP2 yang akan dijelaskan banget itu di setiap hari Sabtu
ada kelas BP1, BP2, satu harian tuh teman-teman udah bisa dapat 2 kelas itu, ya. Dan juga mesti dipraktekin teman-teman. Misal nih, nanti ada selling idea dari kita yang menurut kalian oke, bagus, dan cocok. Sebelum dipraktekin ke lapangan, ya teman-teman coba pelajarin dulu lagi, siapin dulu gitu. Dan ya memang harus berulang-ulang. Paling enak latihan ya sama pasangan, ya kan, sama keluarga dulu, kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman, aku keluarin semua. Tuh tetap langkahnya tetap di 10 penjualan sukses ini dulu. Ya, ini basicnya banget, tapi kita nggak bahas di malam hari ini ya, gitu. Ini yang udah sering dibahas banget ya teman-teman di Vision ya. Kalau sekilas BP1 itu kan daftar nama sampai market survei, terus ada pembuatan proposal, terus BP2 itu nomor 5 sampai 10. Nah, kita malam ini nggak bahas ini, kita lebih ke selling idea, cara penguatan, dan juga untuk follow up. Untuk follow up. Tapi bukan berarti cara ini 10 langkah ini nggak dipakai ya teman-teman ya. Tetap basicnya ini teman-teman, mesti kuasain ini dulu gitu. Nah, dan juga the most important basisnya apa nih? Sebelum kita masuk ke materi ya, cuman satu slide ini kok. Jadi kita mesti cek belief-nya kita dulu gitu, mindset-nya kita dulu tuh gimana. Maksudnya apa sih? Karena gini, teman-teman mau akhirnya nanti closing atau enggak, sukses atau enggak di bisnis ini, bisa jalannya kayak gimana, itu tergantung belief-nya teman-teman. Kalau teman-teman di sini cuma mau berasa, mau buat closing keluarga doang ya udah itu yang akan terjadi gitu loh. Kalau misal teman-teman cuma ngerasa, di sini buat cari tambahan doang, ya itu yang akan terjadi. Tapi ketika teman-teman mau open mind, mau perkuat belief teman-teman bahwa layar biru itu buat siapa aja kok, bahwa layar biru itu bukan cuma buat Grace, Eric, Adi, Vinda, bukan. Tapi untuk teman-teman semua yang ada hadir di sini, itu teman-teman berhak. Pertanyaannya tinggal teman-teman mau nggak? Teman-teman benar-benar mau nggak? Benar-benar mau percaya dulu nggak? Untuk teman-teman bisa dapetin itu. Kalau dari teman-temannya sendiri, dari kitanya sendiri, aduh kayak gue nggak mungkin deh, nggak bisa deh, ya itu nggak akan kejadian. Gitu. Sama dengan halnya closing nih, halnya dengan prospek nasabah. Kalau misalnya kita udah sutradara duluan ya, dia mah pelit, dia mah nggak perlu lah, dia bisa bayar sendiri lah. Kalau sutradaranya aja begitu, ya gimana mau closing sih teman-teman? Gimana sih cara tips gampangnya? Ya kita tinggal switch our mind aja. Kita lebih open, lebih positif, dan nggak usah sutradara negatif. Coba aja dulu gitu. Dan semoga teori-teori yang nanti saya akan sampaikan itu juga bisa membuka mata teman-teman bahwa yang nama insurance itu sehebat itu teman-teman, seluas itu dampaknya gitu. Nah, sama ya, apa aja yang perlu di-believe ya teman-teman, bahwa produknya. Teman-teman sendiri udah bisa menjawab pertanyaan belum bahwa apa sih tujuan insurance, apa bagusnya insurance, apa yang bisa insurance lakukan nih buat teman-teman sendiri, buat keluarga teman-teman, dan juga buat calon-calon nasabah. Tuh. Terus apa? Believe ke leader, ya kan? Ikutin kata leader seperti yang tadi saya bilang. Terus apa lagi ya? Terus percaya sama apa? Percaya sama diri sendiri. Bahwa ketika kita niatnya baik ke calon nasabah ya, kita mau istilahnya mau nih untuk share hal yang bagus, untuk remind mereka. Nah, percayalah teman-teman bahwa suatu niat yang baik itu juga akan tersampaikan dengan baik, akan diterima dengan baik juga, gitu. Ya, karena tujuannya di sini apa nih? Kita tangannya bukan yang begini ya, ayo closing, enggak. Tapi kita yang tangannya di atas nih, bahwa kita tuh mau kasih loh proteksi ke keluarga mereka. Cuman kita loh yang bisa ngasih miliaran nih melalui insurance nih, dengan cuman mereka titipin, percayain uang ke kita cuma berapa juta doang, gitu. Sama yang terakhir adalah nih, perubahan itu sendiri untuk merubah sebuah keraguan-raguan menjadi percaya, menjadi belief itu ya pilihan teman-teman sendiri. Teman-teman mau percaya apa yang saya sharing atau enggak, mau coba ubah mindset atau enggak, itu terserah teman-teman gitu loh. Tapi ya pesan-pesan kita apa? Ya dari keraguan-raguan itu coba deh teman-teman cari jawabannya. Banyak-banyak konsul sama leadernya juga. Kenapa banyak banget orang bisa sukses di dunia insurance? Kenapa orang yang udah punya polis 20 pun bisa buka polis ke 21? Kenapa? Ya kan? Coba tuh teman-teman cari jawabannya. Itu juga yang akan menguatkan teman-teman lagi di bisnis ini, dan untuk
closing nasabah, prospek nasabah itu jadi nggak ada kerikilnya, langsung lancar jaya gitu, kayak jalan tol yang nggak macet gitu. Nah, oke, untuk materi, saya akan bantu jelasin ke teman-teman ya. Nah, kita mau bahas topik pertama ya teman-teman, yaitu financial planning. Nah, ini juga yang saya dapat, yang lumayan membuka pikiran saya nih teman-teman, bahwa ya kita hidup sekarang juga mesti mikirin jangka jauh juga, jangka ke depan gitu, bukan cuma di hari ini, minggu depan atau bulan depan atau tahun ini aja gitu. Ini kita bisa bahas, dan nanti semua materi slide saya akan bagi ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau pay attention ke apa yang saya ngomong dulu boleh. Kalau misal lebih bagus teman-teman sambil take note ya, catat hal-hal penting gitu. Slide-nya kan dibagi, tapi kan cara ngomongnya, jembatannya, ngomongnya apa sih, kata-katanya mesti pakai gimana, kan nggak ada di slide ya, jadi teman-teman bisa coba catat. Jadi gini, nih ibarat garis hidup manusia ya kita bilang, dari usia 0 sampai usia 20 itu kan kita di fase anak-anak ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita masuk nih yang namanya fase produktif. Ya mungkin sekarang produktif udah umur 17, 18 udah pada produktif ya. Nah, bedanya apa nih, di fase anak-anak kita nggak terlalu mikirin yang namanya tanggung jawab, plan ke depan, mesti ngelakuin apa sih, ya kan? Tapi di fase produktif itu ya benar-benar kita yang cari duit lah istilahnya. Kita kerja, mau bisnis atau apa, ya kan? Ini bisa bilang, ini ke nasabah ya, cerita ini saya lagi cerita ke nasabah nih, gitu. Bahwa fase produktif itu sebenarnya tujuan kita apa sih? Kita mau ngumpulin aset nih. Kita mau ngumpulin aset supaya nanti saat kita pensiun itu udah ready semua. Istilahnya kita udah nggak perlu kerja lagi, nggak mau dong kerja seumur hidup ya kan. Kita nggak usah kerja lagi, dengan uang pensiun yang ada itu kita cukup nih untuk hidup enak gitu. Jadi pinginnya nih nanti saat usia pensiun udah tersedia rumah, ya kan, udah punya mobil yang bagus, ya kan. Terus misal mau punya tanah, mau punya kafling, mau punya emas, uang, ya kan. Terus setelah itu apa teman-teman? Kita berarti masuk namanya fase pensiun. Saat memang kita udah nggak kerja lagi ya. Biasa nih rata-rata harapan hidup seseorang itu sampai umur berapa? Sampai umur 80 nih. Kita ambil rata-rata aja. Tuh. Nah, yang perlu kita sadarin apa nih? Dari usia produktif itu ternyata ada 35 tahun. Ya. Dan di 35 tahun itu kita mengumpulkan uang, kita mencari nafkah, itu berarti uangnya dipakai untuk menghidupi kehidupan kita selama berapa teman-teman? 60 tahun. Bukan cuma saat produktif, tapi mesti mikirin sampai ke pensiun dong, sampai umur 60, sampai umur 80 tahun nih ceritanya. Nah, berarti pertama yang kita mesti lakuin apa? Kita mesti rajin-rajin namanya saving. Mesti hitung nih bahwa income pemasukan itu mesti ada yang di saving. Nggak bisa langsung dihabisin setiap bulan ya kan. Nah, menurut teman-teman saving itu perlunya berapa sih? Ya, dan juga ada dua tipe orang nih. Ada tipe orang A dan orang B. Orang A itu penghasilan mereka setiap bulan, mereka pakai dulu buat biaya hidup. Kalau ada sisa, baru mereka saving. Orang yang B itu penghasilan tiap bulan, mereka saving dulu nih. Baru sisanya mereka pakai untuk biaya hidup. Nah, saya percaya nih bahwa lu pasti udah pernah dengar teori ini juga, dan lu pasti praktekin yang namanya, lu pasti orang yang B. Bahwa apa? Lu ready untuk apa? Save dulu di awal. Untuk setelah itu baru dipakai untuk biaya. Kenapa teman-teman? Karena kalau yang namanya orang A, nunggu nih mau nabung atau mau invest atau mau buka polis tuh tunggu nanti ada sisa. Ya nggak akan ada sisa gitu, nggak akan kesampaian. Tapi mesti memang dari awal nih kita jadi udah tanemin mindset dulu bahwa yang namanya program untuk masa depan, invest, polis, insurance itu yang memang harus di-save di awal. Setelah itu baru pakai untuk biaya gitu. Nah, ternyata kalau cuma saving 20% itu nggak cukup, 10% itu nggak cukup tuh teman-teman. Minimal-minimalnya ya teman-teman, itu menurut financial planning ya. Jadi untuk info juga, jadi saya setelah S1 saya food technology, karena saya berkecimpung di dunia insurance, saya pernah belajar untuk yang namanya registered financial planning tuh di UI waktu
itu ada fasilitas untuk ikut itu gitu. Nah, jadi sempat belajar-belajar juga bahwa ternyata minimal banget kalau mau pensiunnya enak, istilahnya sesuai dengan gaya hidup kita sekarang, standar hidup kita sekarang, yang perlu di-save itu ada 30%. Minimal. Lebih banyak, lebih bagus. Gitu. Ternyata minimnya itu di 30%, teman-teman. Jadi, di sini pun kita juga mau kasih mindset dulu di nasabah bahwa apa? Ya memang harus di-saving gitu loh. Untuk masa depan, nggak bisa cuman sedikit doang yang misal di saving, mesti 30%. Jadi budget mereka, allowance mereka untuk mereka save untuk masa depan juga akan lebih naik, lebih tinggi. Gitu. Nah, sedangkan ternyata hidup kan nggak sesuai pesanan ya. Ya dong, kemarin aja, baru hari Sabtu lalu ya, tiba-tiba ada salah satu rekan kita yang biasa MC Division umur 39 tahun meninggal karena gagal jantung. Ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Padahal beberapa minggu lalu dia baru MC gitu. Umur baru 39. Yang namanya hidup itu nggak sesuai pesanan. Kita bantu remind itu ke calon nasabah kita. Bahwa ada namanya resiko-resiko. Contoh deh, ada 2 macam resiko. Resiko tidak tetap, Itu contohnya apa? Kena PHK tiba-tiba, ya kan? Terus bangkrut, ya kan? Bisnisnya nggak cuan gitu kan? Atau mungkin tiba-tiba ada pandemi. Kita juga nggak tahu loh, ya kan? Itu resiko-resiko tidak tetap. Kenapa masuknya tidak tetap? Adalah someday, misal deh dia posisi 0 atau minus, kalau masih jiwa, raga, fisiknya masih kuat, masih sehat, pasti kan akan bisa rebuild. Bisa nih bangun lagi dari awal. Tapi ada loh yang namanya resiko tetap. Resiko tetap itu apa? Sakit kritis, cacat tetap total, atau yang meninggal. Ini beneran terjadi, teman-teman. Dan ini teman-teman mesti share ke calon-calon nasabah teman-teman. Untuk remind ke mereka. Gitu. Ya, bahwa yang namanya orang udah sakit kritis, cacat, itu udah susah karena udah nggak bisa dong kerja kayak dulu lagi. Ya kan? Bisnis yang ditinggalin kayak gimana? Kerjaan mungkin udah cuman paling setahun bisa kerja tanpa datang ke kantor ya, kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setelah itu ya perusahaan punya hak untuk mengeluarkan karyawan yang memang udah tidak sanggup untuk bekerja lagi. Gitu. Kalau meninggal, nah pertanyaannya ya keluarga yang ditinggalin kayak gimana? Tuh. Jadi ada resiko-resiko itu yang tidak tahu kapan datangnya. Misal, resiko itu datang saat masa produktif. Yang kita sendiri aja belum siapin untuk retirement kita. Gimana dong? Ya, tiba-tiba terdiagnosa antara kanker, jantung, ginjal. Terserah deh, mungkin itu sesuaiin dengan yang saat BP1 dia jobnya apa. Ya kan? Yang ada apa? Bukannya bisa nabung atau saving untuk retirement dia dong. Yang ada apa? Yang namanya turun tuh, namanya standar hidup. Udah nggak bisa nabung, standar hidup pun harus turun. Makanya, dengan ada resiko-resiko ini, kita baru bahas nih, ada yang namanya proteksi. Dan yang tadi tuh, yang gue sempat presentasiin tentang si Repro, ya maksudnya itu di sini loh, untuk ngejagain ini. Gitu. Supaya apa? Supaya amit-amit resiko terjadi ya, terkena kanker jantung, ginjal itu, tetap dia hidup, standar hidup akan bisa at least tetap gitu loh. Nggak turun, nggak sampai jatuh banget. Mungkin udah untuk naik susah ya, tapi at least tuh standar hidup tetap aja gitu. Keluarga juga tetap bisa lumayan lah makan di restoran tiap weekend, ya kan? Nah, jadi back-nya apa teman-teman? Setelah sharing yang tadi tuh, back-nya itu ke Repro-nya teman-teman. Nah, yang tadi aku share itu cocok banget untuk yang namanya financial planning ini. Dan gue udah share ini ke beberapa temen, beberapa saudara gue. Dan mereka emang setuju banget juga sama yang gue ceritain ini. Gitu. Nah, back to BP1, BP2 lagi ya, proposal nih yang teman-teman udah sempat kasih ke mereka. Gitu. Balikan ke situ. Bahwa menurut financial planning aja, itu memang mesti ada yang namanya saving dan juga protection. Gitu. Nah, sisi protection gue bisa bantu banget. Gue bahas dikit lagi ya, gue remind aja nih tentang proposal yang tadi kita sempat bahas, atau minggu lalu sempat saya presentasi ini ke Anda, kayak gitu. Bisa teman-teman back ke proposal lagi. Jadi setiap selesai nge-follow up atau setiap selesai ngasih ideas, teman-teman tetap balik ke BP2.
ingetin lagi proposal, dan juga trial closing, ya, jurus 3.000. Itu nanti aku detailin di belakang ya. Oke, ini satu dulu tentang financial planning. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom di pertanyaan ya, di chat ya. Tuh. Ini baru satu. Oke, next. Aku akan bahas tentang family financial security. Nah, apa sih yang dimaksud dengan family financial security? Jadi, ide-ide begini tuh bisa banget nih teman-teman. Misalnya udah BP1, BP2, udah sampai proposal. Sebenarnya, terus teman-teman merasa gemes nih. Sebenarnya dia tuh bisa nih. Cuman kurang dorongan dikit aja untuk closing. Teman-teman bisa nih datang lagi dengan bilang sharing, mau ada sharing hal yang baru. Gitu. Bahwa kita ini bisa sharing namanya family financial security. Maksudnya apa nih? Ini contoh ya teman-teman sebuah keluarga nih. Suami istri umur 35 dan 30 tahun, punya anak usia 5 tahun dan 5 bulan. Gitu. Dan seperti biasa berarti masih ada orang tuanya, ya kan? Anggap deh orang tuanya si Brian, umur 67 tahun dan 65 tahun. Gitu. Nah, udah begini, apakah akhirnya mereka itu udah live happily ever after? Belum tentu ya teman-teman, sesuai realita kehidupan nih. Apakah ada tuh yang namanya happily ever after? Ya mungkin ada beberapa orang. Cuma kita mesti siapin yang terbaik, ya kan? Bahwa apa realitinya? Ada yang namanya sandwich generation. Gitu. Ini yang banyak anak-anak mungkin yang seumuran ya, seumuran saya umur 30-an, atau mungkin di umur 40-an itu kurang ngeh nih, gitu. Ya kan? Bahwa apa namanya family sandwich generation? Ada 3 hal loh yang mereka mesti concern. Pertama, kan masih ada orang tua di usia lanjut, di usia pensiun, yang rata-rata berarti udah nggak kerja di kantor, mungkin nggak bisa dapat asuransi kantor lagi, ya kan? Jadi kita juga mesti concern, namanya anak-anak di sandwich generation, rata-rata umur 25-45 nih kita ambil patokan umurnya ya, bahwa mereka mesti mikirin dong orang tua mereka tuh kalau sampai sakit gimana. Ya, siapa yang mau bayarin gitu. Karena itu juga akan namanya jatuhnya biaya. Gitu. Bisa nggak kita sebagai anak itu juga kasih yang terbaik buat orang tua. Selama kita fase anak-anak kan orang tua udah kasih yang terbaik buat kita kan. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa share ke nasabah itu pakai emosi juga gitu loh, pakai pesan-pesan moral juga kayak gitu. Terus yang kedua adalah pendidikan anak nih. Ya, kan masih ada anak kecil, ada baby. Ya, mereka juga punya kebutuhan. Apalagi kebutuhan anak sekarang itu jauh dahsyat ya dibanding anak-anak mungkin dulu gitu. Apalagi biaya pendidikannya juga. Bahkan kalau ditelusurin namanya anak sekolah SD kayaknya sama saya kuliah tuh lebih malah anak SD nih sekarang gitu. Di sekolah yang bagus ya tentunya. Lalu yang ketiga apa? Mesti mikirin juga untuk nanti retirement plan-nya. Kan nggak mungkin kerja selamanya juga gitu. Jadi sandwich generation itu lumayan pusing ya teman-teman ternyata. Nah, kita bantu remind ke nasabah, ke calon nasabah. Kenapa? Kalau nggak ada kita yang remind, mereka bisa loh tiba-tiba kita dapat kabar keluarganya atau dianya kenapa-kenapa, dan yang ada kita cuman kayak, kenapa ya gue nggak ceritain ke dia? Kenapa ya waktu itu nggak sempet nih untuk sharing ke dia? Tuh. Jangan sampai itu terjadi teman-teman. Ya, karena teman-teman tuh udah tahu loh, teman-teman udah dengar dari saya sekarang. Tugas teman-teman apa nantinya? Teman-teman share ke temannya teman-teman, ke kerabat, ke saudara, ke kolega. Share sebanyak-banyaknya. Karena misi kita apa teman-teman? Benar-benar untuk bantu mereka. Gitu. Nah, tentang healthcare-nya si parents itu, apa yang perlu disiapin? Asuransi kesehatan, basicnya ya, untuk biaya-biaya untuk rumah sakit. Kalau misalnya ada yang cukup puas dengan oh ya udah mau nggak apa-apa kok bokap BPJS aja, ya udah teman-teman bisa bahas tentang apa asuransi sakit kritis dan juga apa asuransi jiwa untuk yang namanya warisan itu juga bisa. Dan juga jangan sampai nih kalau misal nggak siapin yang terbaik, nggak siapin apa-apa, jangan sampai si Brian tadi itu menjadi perusahaan asuransi keluarga sendiri. Maksudnya apa? Kalau ntar ada yang sakit, papa mamanya sakit, ya udah Brian yang bayarin. Kan dia jadi kayak perusahaan asuransi sendiri dong.
Sedangkan di sini tuh ada opsi lain loh, ada pihak ketiga yang teman-teman bisa percayain, titipin dana, ya udah habis itu nggak usah pusing. Namanya biaya pemeliharaan kesehatan di masa tua itu udah Allianz yang tanggung, gitu. Ya, terus ngebahas lagi tentang apa? Mereka juga mesti mikirin apa nih? Retirement plan-nya mereka. Versus mereka juga mesti siapin yang namanya emergency fund. Seperti financial planning yang tadi saya sempat bahas, bahwa resiko bisa terjadi kapan aja. Gitu. Kalau saya kecepatan, boleh bilang ya teman-teman ya. Ya, ini yang mesti disiapin. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang namanya ngitung nih, emergency fund tuh harus gimana sih? Kita bisa share nih, teman-teman, yang namanya segitiga kehidupan. Bahwa dana darurat itu bisa dihitung dengan apa? Biaya hidup dibagi bunga bank, ya kan? Itu harus disiapinnya berapa itu ketemu di situ. Nanti ada hitungannya di belakang ya. Sama sebenarnya yang namanya emergency fund, kalau nggak disiapin, kalau kita nggak punya nih si IF ini, si emergency fund, itu akan terjadi yang namanya maling modern. Kenapa maling modern? Karena kalau maling nih zaman dulu, ya, saya sering cerita banget di BPT 5 tuh. Kalau masuk ke rumah, nggak pakai ketok-ketok ya namanya maling. Yang diambil apa? TV kayak, uang tunai, ya kan, logam mulia, emas, berlian, perhiasan, handphone, laptop diambil. Kalau yang namanya sakit-sakit kritis nih, ngebahas tadi teman-teman udah BP1 dong tentang penyakit-penyakit kritis, jantung, kanker, stroke, itu udah kayak maling modern. Kenapa? Yang diambil itu bukan cuma isi rumahnya, tapi satu rumahnya ikut dibawa. Maksudnya apa tuh? Rumah bisa dijual, teman-teman. Karena untuk pengobatan sakit kritis. Tuh. Itu realita yang mungkin kesannya nggak enak nih. Mau ngomong aja tuh, aduh kayak nggak enak gitu. Tapi ya itu better ya. Kalau saran saya, better teman-teman luangin waktu deh untuk ngomongin itu. 2 jam ngomongin untuk ke masa depan keluarga dia. Dia mau setuju sama kita atau enggak, dia mau punya pendapat sendiri ya terserah dia. Yang penting kita usaha ini, apa yang kita tahu, apa yang kita pernah pelajarin juga, supaya hidup lebih bijak itu gimana sih, itu kita share ke dia. Dengan harapan apa ya, semoga dia juga akan terbuka pikirannya dan setuju dengan apa yang kita bahas. Gitu. Oke, nah lanjut ke segitiga kehidupan. Saya bikin filenya ini patah-patah ya teman-teman, supaya nanti teman-teman juga bisa pakai nih di lapangan untuk nge-HO-HO-in juga, untuk follow up juga. Jadi nggak semuanya tiba-tiba dikeluarin kan 5 teori kan, pilih salah satu. Gitu. Nih, ini bagus banget loh teman-teman. Ini slide-nya sempat saya ambil dari Kojohan ya. Kojohan ada di sini nggak? Kojohan yang bikin teman-teman, ini bagus banget. Ini yang namanya segitiga kehidupan untuk siapin yang namanya emergency fund. Untuk menjaga standar kehidupan keluarga itu tetap stabil. Untuk dapur istri tetap ngebul, untuk sekolah anak-anak nggak terganggu. Nih, ya sadar nggak sadar, tiap hari kita nih, teman-teman bisa ngomong ke nasabah dengan pakai kita ya, gitu, bahwa ternyata kita juga mikirin, dia pun harus mikirin. Ya, sadar nggak sadar kita tuh tiap hari tuh mendorong sebuah bola berat loh ke atas bukit. Maksudnya apa sih? Ya, realita nih kehidupan. Ada segitiga kehidupan yang namanya kondisi finansial. Ada yang kondisi standar aja, menengah ke atas, sampai kaya raya gitu. Ya kan? Dengan adanya kita usaha, bisnis, atau kerja, kita pasti pengen naik tuh yang namanya naik segitiga level kehidupannya. Nah, bolanya itu yang digelindingin, yang mau kita dorong ke atas tuh namanya apa? Biaya hidup. Karena semakin standar kehidupan seseorang tinggi, biaya hidup dia makin gede dong. Otomatis tuh, istilahnya dulu ya, mungkin waktu awal-awal nih, masih fresh graduate, gaji 5 juta aja udah cukup tuh buat makan, buat hidup, buat transport. Tapi begitu dapat per bulan misal 30, habis aja loh buat transport, buat biaya hidup. Ya kan? Mungkin teman-teman yang tuh bisa flashback ya, bahwa kayak dulu gaji 5 juta cukup, di 30 juta juga ternyata habis aja gitu loh. Karena apa yang namanya standar hidup tuh bisa naik, biaya hidup tuh naik. Apalagi dengan adanya inflasi gitu. Kita tidur, inflasi juga naik, teman-teman. Biaya hidup bisa buat apa aja sih? Uang sekolah anak, cicilan mobil, cicilan rumah, ada cicilan handphone iPhone mungkin, ya kan? Bayar listrik, bayar air, ya, internet,
holiday, traveling, makanan, transport, lifestyle atau hobi, dan juga mungkin kasih ke orang tua. Ya, itu kan biaya nih. Dan semakin gede biayanya, semakin kita ngedorong bola ini menuju naik lagi, naik, dan naik, itu ya kita sebenarnya semakin happy. Karena apa? Berarti semakin kita mampu dong, semakin kita capable nih. Bahwa segitiga kita pun naik gitu, derajat kita pun naik, standar hidup kita juga naik gitu. Mungkin nih, beberapa dari kita memulai mendorong bolanya itu dari posisi paling bawah. Ya, naik, dan naik. Butuh tenaga dan waktu loh untuk mencapai bukit finansial itu. Ini ceritanya lagi didorong nih teman-teman. Ya, semakin tinggi posisi kita nih di bukit finansial itu, makin gede dong bolanya. Ya, makin nanti bisa sekolahin anak di sekolah yang lebih bagus, mungkin bisa ganti mobil yang lebih bagus. Semakin berat nih bola biaya kehidupannya, gitu. Tapi ya artinya juga apa? Semakin banyak pilihan juga kan di hidup kita. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Kita generasi sekarang, saya sering pakai itu, kita generasi sekarang mesti bisa mikir jauh lebih panjang ke depan. Tuh, agak beda sama generasi mungkin orang tua kita yang ya istilahnya ya bersyukur aja, cukup nih segini aja gitu. Ya kan? Kalau di sini kita mesti mikir dong, ada jaminan nggak bahwa bola biaya hidup tersebut nggak akan menggelinding balik ke posisi dasar? Tuh. Apa yang bisa menyebabkan si bola itu ngegelinding ke dasar sih teman-teman? Yaitu resiko-resiko yang namanya bencana finansial, sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal. Tuh. Bolanya jatuh teman-teman ke bawah. Yang namanya standar hidup udah mulai naik, rumah udah mulai bagus, mesti dijual untuk dikontrakin, terus jadi pindah di rumah kontrakan, rumah sewa, atau mobil yang mungkin udah bagus-bagus, tiba-tiba mesti ganti nih mobil yang biasa-biasa dulu. Karena apa? Karena untuk yaitu bayar namanya sakit, kecelakaan, cacat, atau mungkin ada yang meninggal. Tuh. Apalagi pertanyaannya kalau si kepala keluarga atau mencari nafkah yang meninggal. Itu yang akan jadi pertanyaan tanda tanya besar. Keluarganya udah siap belum? Istrinya, anak-anaknya. Nah, di sini bukannya kita mau ngebahas hal-hal yang ngeri-ngeri ya, gue cuman mau remind aja, karena gue pun terima nih dengan gue tahu cerita ini, makanya gue mau share ke lu. Dan kita di sini pun mau ngebawain solusinya. Tuh. Ya, pastiin ada apa? Ada risk stopper. Jadi ada si segitiga penahan nih teman-teman, yang kalau sampai terjadi bencana finansial, itu bola nggak ngegelinding lagi ke bawah. Harus ada penyangganya di setiap jenjang finansial. Karena apa? Semakin besar bolanya, semakin naik nih kita posisinya, berarti segitiga penyangganya mesti makin besar lagi. Risk stoppernya itu makin dibesarin lagi. Ini juga yang membuat orang-orang di luar sana yang mereka udah punya 15 polis, 17 polis pun mereka akan tetap nambah gitu, akan tetap bisa digali kebutuhannya untuk nambah polis lagi. Si risk stopper ini yang sesuai kebutuhan akan memberikan apa? Peace of mind. Gitu. Nah, dan mesti yang sesuai kebutuhan. Karena apa? Kalau misal bolanya makin gede tapi risk stoppernya kecil ya juga tetap akan bisa ngegelinding teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apa? Seberapa besar risk stopper yang udah Anda siapin? Gitu. Risk stopper ini, itu ya yang sempat proposal yang kemarin nih, gue sempat bahas-bahas ke lu. Gitu. Risk stopper ini nih, risk stopper inilah kemarin adalah salah satu yang saya sharing itu adalah salah satu risk stopper yang saya sangat saranin untuk Koko sekeluarga itu siapin. Nah, gimana cara ngitungnya ya? Nih, dengan rincian gaya hidup. Ini permisalan ya teman-teman, contoh supaya teman-teman juga ada gambaran nih untuk realnya kayak gimana. Misal nih biaya belanja bulanan 5 juta per bulan, pampers, susu, listrik, maintenance, pembantu, ini kalau pembantunya satu belum pakai suster ya, bensin, hiburan, nonton, atau mungkin beli fashion sedikit-sedikit ya kan. Dan juga dana darurat lah, tiba-tiba mungkin mesti ganti
cat, ganti apa, ganti ban, ya kan. Total nih, minim-minim banget nih, di Jakarta ini udah minim sih menurut saya, itu di 20 juta per bulan. Ya, gimana cara hitungnya? Nih, jadi biaya hidup per bulan, teman-teman bisa bagi dengan bunga deposito per bulan. Jadi samain satuannya ya, kalau teman-teman hitung biaya hidupnya dalam tahunan, bunga depositonya berarti tahunan aja, nggak usah dibagi 12 bulan. Gitu. Jadi 20 juta dibagi 0,05 nih teman-teman, persen ya. 0,5%. 6% dibagi 12 bulan kan. Gitu. Dapat angkanya berapa teman-teman? Di 4 miliar. Tuh. Nah, 4 miliar ini teman-teman bisa masukin nih ke proposal. Ya, contohnya nih, misal dia udah punya, ya udah asuransi rumah sakitnya di cover kantor, dia nggak mau beli dulu, ya udah. Kita begitu kita bacain cerita tentang ini, dia bisa kepikiran dong, namanya apa nih? Asuransi jiwa sama asuransi biaya kritis. Dan juga tadi bisa untuk cacat, untuk kecelakaan, gitu. Ini contoh proposalnya nih teman-teman. Aku udah sempat siapin misal untuk umur 37 tahun. Teman-teman bisa bikinin seperti ini. Mr. X umur 37 tahun, dengan premi 5 juta per bulan aja, alias per tahun tuh cuma 60 juta loh. Bisa dapat apa? Kalau sampai Mr. X-nya meninggal dunia, keluar uang pertanggungan senilai 4 miliar. Ya, kalau sampai kecelakaan, cacat tuh orangnya 2 miliar. Kalau sampai kena penyakit berat, ya dari stadium awal sampai stadium akhir kita cover, ada benefit-benefit juga itu yang tentang subrider-nya ya, itu di BP3 ya, ada 2 miliar juga. Jiwa sama kritisnya berlaku sampai usia 100 tahun. Tuh. Ini adalah solusi yang kita bisa kasih, yang di tempat lain nggak akan bisa kasih. Gitu. Even di perusahaan asuransi lain pun nggak akan bisa kasih segini besarnya di Allianz. Tuh. Ini contoh ya, kalau misal ternyata budget dia nggak segini, ya teman-teman hitung aja coba setengahnya tuh. 2,5 juta bisa dapat 2 miliar CM. Tuh. Gede banget teman-teman yang didapat. Dan biasanya setelah saya share begini, ini kita waktu bikinin seperti ini, kita udah pakai nama dia ya. Tuh. Nah, kemarin bilang aja, kemarin gue udah siapin juga nih untuk misal yang cocok dengan profil lu. Yang menurut teman-teman emang oke di dia ya, sesuai budget, dan juga memang bisa menjawab kebutuhan dia gitu, teman-teman bikinin aja dulu. Nah, endingnya gimana nih biasa untuk trial closing-nya? Teman-teman bisa bilang gini, biasanya saya share begini ke teman-teman, ke saudara-saudara juga, ada 3 responnya. Yang pertama, dia setuju banget sama yang saya sharing nih, yang aku sharing, bahwa memang benar-benar mesti buru-buru siapin yang namanya restopper senilai 4 miliar. Gitu. Cocok banget dengan proposal yang udah aku siapin. Ada yang respon kedua, bahwa apa? Iya setuju sih, cuman emang mungkin ini belum prioritas sekarang. Coba deh di setengahnya dulu gue siapin ya. Tuh. Mungkin dengan angka 4M dia turun di 2M dulu, atau mungkin bisa turun di 1,5M, nggak masalah teman-teman. Yang penting apa? Dia tuh udah tahu ke depannya dia mesti upgrade. Ya. Yang ketiga, responnya apa? Ya orang itu ya nggak peduli dengan apa yang gue sharing gitu loh. Merasa hidupnya akan fine-fine aja. Mungkin dia Superman kali ya. Tapi bercanda aja teman-teman ya. Sama nasabah itu nggak usah kaku-kaku. Tapi gue percaya nih, aku percaya Cici Koko ini pasti orang yang pertama atau yang kedua yang sangat peduli sama keluarga, yang akan mau siapin yang terbaik untuk masa depan keluarga Cici dan Koko. Tuh. Langsung deh ke jurus 3.000. Ulangin lagi. Dari 3.000 aplikasi yang masuk setiap harinya, dari 10 nih, 4-5 aplikasi bisa ditolak karena alasan kesehatan. Boleh ya, Kok, Ci? Saya wawancara kesehatan Koko Cici dulu. Tinggi berat badan Koko Cici berapa ya? Pernah nggak medical check up di mana? Pernah ada opnam di mana? Sekalian ya, saya isi untuk datanya. Alamat surat menyurat sesuai nggak ya dengan KTP? Boleh pinjam KTP-nya? Boleh tolong kirimin WA saya KTP-nya? Tuh. Jadi teman-teman setelah share apapun itu, memberikan HO atau memberikan penguatan, memberikan idea baru, lanjut tetap trial closing ya, gitu. Kalau nggak di trial closingin ya dia cuma oh ya bagus, terus ya udah gitu nggak ada actionnya. Ya kita jadi tetap pandu si nasabah.
Karena jangan sampai nih, nasabah udah tertarik banget nih dengan yang kita ceritain, oh dia mesti siapin nih segitiga penyangga gitu kan, mesti siapin restopper, tapi kita nggak mandu dia, ya dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan, gitu. Jadi beraniin aja untuk ambil step selanjutnya, untuk tanya yang namanya trial closing. Koko Cici mau disiapin berapa dulu? Saran dari saya kan tadi di angka 4 miliar. Itu baru satu polis, belum polis istrinya, belum polis anak-anaknya, belum polis orang tuanya. Tuh. Kalau Koko Cici mau ngelindungin satu keluarga besar sekalian, nggak masalah. Coba Grace bantu bikin paketnya yang oke. Itu Koko untuk sekeluarga ya, untuk 4-5 orang nih, Koci mau budgetin di angka berapa. Nanti coba Grace alokasiin untuk masing-masing 5 orangnya bisa dapat yang the best juga. Gitu. Bisa banget teman-teman. Ya. Lanjut ya. Ini udah bahan ketiga, segitiga kehidupan. Nah, selanjutnya, lanjut yang tadi teman-teman, si family financial security, si sandwich generation. Mesti mikirin juga apa nih? Yang namanya jaminan pendidikan anak. Ini teman-teman, materi ini teman-teman juga bisa bawa kalau ada yang tanya, oh lu sekarang di Allianz ya, mungkin udah ketahuan gitu kan topengnya. Udah, oh di Allianz ya. Terus ada nggak yang untuk asuransi pendidikan? Teman-teman bisa tuh jawab aja, ada dulu gitu. Oh ya ada, cuma teman-teman nggak usah detailin saat di chat atau di telepon, tapi lebih ke janji ketemu berikutnya. Ya. Nah, kita akan bahas yang namanya jaminan pendidikan anak. Ini slide yang Civinda sering banget pakai. Karena mungkin udah ngerasain ya, namanya pendidikan anak itu mesti di-plan. Karena ya angkanya akan bisa naik terus gitu. Contoh nih, ini contoh aja teman-teman untuk sharing. Bahwa ada loh fakta biaya pendidikan anak di Indonesia. Ini ceritanya di IPK nasional yang Jakarta Barat ya. Tuh. Ini ada rinciannya nih, uang sekolahnya berapa sih dari preschool, SD, SMP, SMA. Uang pangkal dan juga uang bulanannya. Terus biaya kuliah di Indonesia, ini baru di Indonesia kita hitung ya. Contoh di BINUS di tahun-tahun ini. Total 8 semester itu di 170 juta sampai lulus. Ya, untuk tahun sekarang. Nah, gimana nih cara kita hitungnya? Misal nih, ada ayah umur 35 tahun, ibu umur 32 tahun, dan anak umur 4 tahun ya. Kita bisa pakai rumus yang namanya, ini teman-teman, future value sama dengan present value dalam kurung 1 plus I di pangkat N. Ya. Dan dengan baik hati nih, Civinda udah hitungin nih teman-teman semua. Tuh, sedetail ini. Tadi anaknya umur 5 ya. Nanti kalau misal SD ya kan teman-teman, SD umur 6. Uang pangkalnya plus uang sekolah, dan yang paling kanan itu udah dihitungin future value-nya. Dengan kenaikannya nih, berapa tahun lagi dengan inflasi 10% kita anggapnya. Itu udah dihitungin tuh, didetailin. Bahwa dari SD, kenaikannya, SMP, ya kan, SMA, sampai biaya kuliah nih. Tuh. Total nih, untuk future value, udah pakai hitungan inflasi ya. Di total tuh mesti siapinnya berapa? 1,78 M. Tuh, teman-teman mesti disiapin untuk namanya jaminan pendidikan anak. Nah, lanjut ya. Anggap deh teman-teman bisa pegang angkanya biar nggak mepet-mepet di 2M. Ya. Gimana nih cara mengupayakan kebutuhan dana tersebut? Kalau kata beberapa investor, ya kan, kalau naruh telur itu jangan di satu keranjang. Karena kalau pecah satu, yang lain juga akan ikut busuk dan juga pecah juga nih, ya kan? Gitu. Ini namanya pencari nafkah. Misal nih dia mau siapin yang namanya pendidikan anak 2 miliar. Bisa banget dong dengan di berbagai instrumen financial. Di logam mulia, emas, ya kan? Deposito, saham, bisa taruh di reksadana juga. Ya, masukin di beberapa keranjang. Cuman kadang ada yang kelupaan. Ya, yang namanya satu keranjang lagi yang disebut jaminan pendidikan anak. Maksudnya apa sih jaminan pendidikan anak? Karena gini, dana-dana 2M yang di kotak warna biru pasti akan bisa keisi, pasti akan bisa tercapai nih untuk anak yang dia sayangin.
Ya Kak, sepanjang si pencari nafkah tetap bisa ngisi keranjangnya yang warna biru. Ya kan? Pertanyaannya apa? Kalau misal si pencari nafkahnya itu udah nggak bisa mencari nafkah lagi gitu, nggak bisa ngisi keranjang-ranjang birunya lagi. Karena apa? Ada dua hal teman-teman yang paling berat. Sakit berat karena nggak bisa bekerja lagi, atau yang kedua itu meninggal. Meninggal nih, jaminan pendidikan anaknya nih, uang sekolahnya, mau minta siapa yang bayarin? Saudara juga punya keluarganya sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri. Anak kita gitu loh, kita juga mesti siapin yang terbaik dong. Ini nih ibu-ibu bisa banget nih ngomong kayak gini ke sesama ibu-ibu sekolahan. Ya, atau mungkin sebagai bapak nih, kepala rumah tangga, bisa share juga nih ke teman-temannya yang mereka juga udah punya anak gitu. Bahwa kita mesti siapin yang terbaik gitu loh. Tuhan udah titipin kita anak, kita juga mesti kasih yang terbaik dong. Gitu. Nah, gimana kalau sampai ada resiko itu, dua resiko itu? Sedangkan keranjang yang warna biru itu belum kekumpul, saldonya 2M. Nah, di sini kita mau bagi info bagus, kabar gembira, bahwa ada salah satu cara, bahwa kita tambahin satu keranjang nih, yang namanya jaminan pendidikan anak. Gitu. Dan budgetnya itu nggak gede-gede banget. Gitu, jauh lebih kecil dibanding kita siapin si keranjang birunya. Tuh. Si keranjang jaminan pendidikan anak ini adalah memastikan kalau sampai pencari nafkahnya itu sepanjang perjalanan umurnya anak sampai nanti dia lulus kuliah ya, itu tiba-tiba si pencari nafkahnya kena meninggal atau mungkin sakit berat, ya uang jaminan pendidikan anaknya itu bisa langsung ditransferin ke keluarganya, bisa untuk dipakai sekolahnya anak bisa tetap lanjut. Anak tetap bisa kuliah meskipun orang tuanya nggak ada. Ini contoh proposalnya teman-teman. Umur 37 tahun, Bapak Frankie Thomas nih, misal dengan premi 2 juta aja. Ini diminimin ya, di 2 juta aja bisa dapat apa? Asuransi jiwa 500 juta sampai usia 100 tahun. Ada tambahan term life ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih namanya produk term life. Term life sampai umur 80, senilai 1,5 miliar. Jadi total asuransi jiwanya itu 2 miliar. Kalau sampai tiba-tiba pencari nafkahnya kenapa-kenapa, meninggal ya, udah nggak bisa cari nafkah lagi dong, akan cair uang 2 miliar yang bisa dipakai untuk biaya pendidikan satu anak. Ya, belum kalau anaknya 2 gitu. Dan juga bisa kita tambahin yang namanya sakit berat nih, senilai 1 miliar. Sampai usia 100 tahun di cover. Gitu. Bisa banget teman-teman. Teman-teman bayangin dong, dari dia mau siapin 2 miliar, cuman ternyata perlu save untuk keranjang terakhir yang ternyata tuh sangat berguna, itu cuman 0,001. 1/1000 loh. Setiap bulan. Sisihin 2 juta doang. Dengan buka polis seperti ini, 2 juta per bulan, udah nggak usah worry. Something happen ke orang tuanya, ke pencari nafkahnya, anak-anaknya tetap aman bisa sekolah. Ya, teman-teman lumayan dapat ya. Apa nih sebenarnya proposal produk polisnya kita tuh bisa jadi apa sih teman-teman? Ya, benar-benar bisa loh jadi bayarin uang sekolah anak. Benar-benar bisa loh bayarin yang namanya dapur rumah tangga tetap berjalan. Bisa banget loh ngasih yang terbaik pemeliharaan kesehatan orang tua kita. Oke, next ya. Terus pertanyaannya kadang, oh berarti ini asuransi dong, berarti uang 2 juta per bulannya hangus-hangus aja dong, nggak ada istilahnya yang nggak akan balik to return gitu kan. Ya ini tambahan aja ya teman-teman, kalau dia menanyakan hal itu, teman-teman bisa cerita bahwa kita bisa buka nilai tunainya. Ambil yang rendah aja ya teman-teman ya, yang rendah, karena kita kan nggak fokus di investment. Ya, contoh nih saat anak mau kuliah, berarti di tahun ke-13 ya ada dana yang bisa diambil kalau mau ambil. Senilai berapa tuh? Di situ di 154 juta. Kalau mau diambil sebagian. Cuman sarannya kita apa? Ya tetap, polisi tetap dijalanin aja. Bayar biaya asuransi aja kan juga boleh. Namanya proteksi tetap akan jalan. Ada asuransi jiwa 2 miliar sampai usia 80 tahun loh. Tuh. Ada penyakit kritis senilai 1 miliar sampai usia 100 tahun. Dan itu bisa akan membantu keluarga mereka untuk jangka panjang, untuk masa depan.
Nah, oke. Setelah itu, saya akan bahas ya teman-teman materi yang selanjutnya, yang namanya CP, Contingency Plan. Contingency Plan ini sering banget waktu awal-awal aku BP, waktu awal-awal emang ada target untuk penjualan, dan memang waktu itu pengen ngejar banget yang namanya Premier dari pribadi, ini aku sering pakai ke teman-teman yang mungkin di rata-rata mereka masih awal-awal merintis usaha, atau mungkin yang memang usahanya udah lumayan stabil lah, cuman mereka memang pengen ngegulung uangnya itu ya di bisnisnya mereka, di kerjaannya mereka, atau mungkin sekarang kan lagi ngetren untuk main saham, ya kan, gitu. Kita bahas yang namanya contingency planning. Wah, lu hobi banget dong yang namanya sekarang lagi belajar saham ya, belajar yang namanya investment, bagus tuh, itu sesuatu yang bagus. Nah, pasti lu juga tahu dong yang namanya contingency plan, atau CP. Biasanya sih rata-rata orang jadi bingung, apa sih CP, ya kan? Banyak yang nggak sadar bahwa ada namanya contingency planning ini. Nah, kita bisa presentasi nih teman-teman, bahwa maksudnya apa? Ini adalah jaminan proteksi modal kerja. Ya, CP itu adalah persiapan atas kejadian yang tidak terduga. Tujuan utamanya apa? Meminimalisir dampak kerugian. Ya, bukan untuk menghindari, nggak bisa. Nama resiko kan kita ada yang tiba-tiba terjadi, kita nggak bisa hindarin itu gitu loh. Tapi tujuan utamanya apa? Minimalisir dampak kerugiannya akibat kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dan cocok banget nih, generasi kita sekarang lagi-lagi mesti mikirin yang namanya beginian. Contoh, seorang pengusaha mau melakukan investasi, ya, atau teman kita nih mau ngembangin franchise bisnisnya, atau mau cemplungin uang modal franchise bisnis apa gitu kan. Nah, dari investasi nih, kalau orang investment atau investor pasti tahu nih, dengan modalnya mereka 100%, mereka tuh bisa nih investment sampai jadi profitnya dari 100% jadi 1000% gitu, 10 kali lipat. Bisa aja kalau yang jago, ya. Tuh. Tapi kalau sampai loss, sampai nggak gain, ya bisa jadi nol, benar-benar habis. Yang namanya investor, apalagi mungkin di saham ya, itu sangat tahu hal ini. Bisa ada profit, bisa ada loss. Dan mereka udah sadar benar tentang hal ini. Nah, CP di sini maksudnya gimana? Ya, skenario apa aja nih yang bisa terjadi kalau bisnis rugi, nilai investasi itu nol. Ya, ini skenario yang buruk nih. Misal investasinya nol, yang terjadi itu yang loss. Bisa tinggalin warisan hutang nih buat keluarga. Ya, bisa juga apa? Jadi stres, bisa jadi sakit, bisa akhirnya meninggal dunia. Ya, dengan apa adanya karena loss nih, investmentnya gagal nih, atau mungkin kalah main saham, ya kan? Gitu. Nah, contingency planning apa? Seperti apa yang harus dilakukan? Begini teman-teman. Jadi, dengan investasi yang 100% itu tadi, bagi 10% sebagai CP. Jadi 90 modalnya berkurang dikit nih. Modal untuk dia invest itu kurangin dikit 10%. Jadi tinggal 90%. 10%-nya masukin sebagai CP. Ya. Nah, sepinter-pinternya investor, maksudnya sebagus-bagusnya investor, mereka juga akan tahu nih kalau mereka yang pinter, mereka yang bagus, tadi cuma dikurangi 10% dong, jadi investmentnya tinggal 90%. Masih bisa loh dipakai untuk investment dan bisa juga gain profit yang sama, 1000%. Ya, meskipun cuma dikurangi 10% loh. Dari 90% tetap bisa dong diusahain untuk jadi 1000% peluangnya. Tapi kalau sampai nih peluang loss yang terjadi, ya kan, tetap 0% dong. Tapi kalau sampai loss itu terjadi, ternyata udah save sih 10% kan. 10%-nya ini bisa diapain teman-teman? Nantinya nih bisa jadi warisan buat keluarga. Ya, kalau sampai dia jadi stres, sampai sakit berat sampai meninggal, ya kan? Karena kalau baca-baca artikel juga beberapa penyakit berat memang unknown ya penyebabnya. Ada yang mungkin karena salah makan, pola hidup, dan juga ya mental health ya teman-teman, namanya stres gitu. Bisa jadi apa nih si 10% CP ini? Manfaat cashless hospital juga, manfaat untuk penyakit kritis. Dari sini teman-teman bawa ke proposal ya, balikin ke proposal lagi gitu. Lanjut ke BP2-nya gitu. Lanjutin proposal plus ke trial closing.
Dan itu semua dapat dari mana? Si 10% kita sisihin untuk namanya CP. Oke, sampai di sini ada yang pusing, bingung, atau dari saya udah cukup jelas? Saya sambil buka slide berikutnya ya teman-teman. Karena ini masih jam berapa nih? Oke, belum terlalu malam, aku tambahin satu ya teman-teman, yang namanya partnership protection atau shareholder protection nih. Ini bisa teman-teman pakai banget untuk teman-teman presentasi ke perusahaan atau mereka yang memang usahanya tuh kongsian. Ya, ada pemegang sahamnya, ada shareholder-nya, kongsian nih, bukan cuma dia bikin sendiri gitu. Yang namanya shareholder atau partnership protection. Cuman ini biasa untuk usaha-usaha yang menengah ya, bukan untuk sampai perusahaan gede banget yang memang asetnya miliaran triliunan gitu. Yang kira-kira ini dia di bawah 20M lah teman-teman bisa pakai nih. Gitu. Contoh nih ya, ini kita langsung ke contoh ininya, ceritanya. Misal nih namanya sebuah perusahaan melakukan pinjaman modal usaha dong ke sebuah bank dengan proporsi sesuai dengan besarnya nilai saham masing-masing shareholder nih. Tuh, misal ada 3 deh teman-teman, ada yang pegang saham 35%, 40%, dan 25%. Ya, pertanyaannya adalah apa? Namanya pemegang saham itu kan biasanya mungkin boleh dibilang cowoknya nih atau kepala keluarganya ya, yang sebenarnya istrinya atau mungkin anak-anaknya juga nggak terlalu tahu nih bisnis yang dilakukan suaminya atau si kepala keluarga ini apa sih, detailnya apa tuh nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, jadi nilai sahamnya berapa? Misal kita anggap di 10M ya. Jadi biar gampang nih angkanya. Jadi ada si A 2,5M, si B 44M, si C itu 3,5M nih. Untuk boleh dibilang nilai sahamnya dia di aset di perusahaan itu. Bagaimana PP dalam hal ini nih? Ini aku buka dulu semua. Sorry. Nih ya teman-teman, bahwa maksudnya PP ini apa sih? Jadi yang ngambil polis ini itu adalah sebagai expense atau cost dari company. Preminya nih dibayarin sama company sebagai expense. Dari polis yang diambil si company, itu isinya apa? Nilai asuransi jiwa sesuai dengan nilai saham masing-masing shareholder. Gitu. Jadi yang tadi nih, shareholder-nya punya aset 4M, ya bukain polis asuransi jiwa untuk si shareholder itu senilai 4M. Kalau yang nilainya 2,5M, ya bukain 2,5M, yang 3,5M tetap 3,5M. Pertanyaannya kenapa? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka kongsi nih bertiga, ya kan? Istrinya tuh sama-sama nggak tahu dong yang dikerjain apa. Bisa nggak ya? Misalnya ya, kita bilang A, B, sama C, teman-teman. Kita bahas deh realita kehidupan yang namanya orang kongsian. Misal si B tiba-tiba meninggal. Kira-kira si A sama C akan ngajarin si istrinya B nggak sih untuk lanjutin bisnisnya? Itu jarang terjadi, teman-teman. Yang ada apa? Mungkin si A sama C bisa membujuk si istrinya B untuk cairin aja itu. Atau mungkin istrinya memang udah deh cairin deh aset suami gua nih, aset si B, untuk lanjutin hidup. Nah, kalau terjadi kayak gitu, gimana? Berarti aset perusahaan harus tiba-tiba dicairin dong untuk kasih ke si istri gitu. Karena istri pun pasti pilihannya akan bingung nih teman-teman sebagai si istrinya B. Satu, kalau dicairin sekarang, berarti perusahaan harus buru-buru cairin asetnya si B dong senilai 4M. Tapi kalau nggak dicair-cairin, belum tentu loh si istrinya si B ini nggak dicurangin nih sama si A sama si C. Itu kan yang terjadi realita ya. Nah, manfaat si partner protection ini bahwa dengan perusahaan itu cuma keluar cost premi itu kecil banget teman-teman gitu. Ya, mungkin untuk 3 orang ini berarti ya sekitar premi 10 jutaan doang per bulan. Ya. Terus ini dengan usia di bawah 40 tahun ya. Kalau di atas itu ya berarti nambahin premi sedikit. Cuma keluar premi berapa? 10 jutaan doang per bulan. Setahun berapa? 120 juta doang gitu. Tapi bisa apa? Kalau sampai nih
si B atau salah satu shareholder-nya meninggal, ya udah berarti asetnya si istrinya si B ini bisa dibayarkan dari asuransi jiwanya. Karena kan perusahaan yang udah bayarin nilai premi untuk asuransi jiwa si B. Mencegah juga bahwa saham itu nggak dijual ke orang lain, ke partner lain untuk menggantiin si B. Sehingga company pun tetap bisa jalan seperti biasa, tetap bisa running well. Gitu. Lumayan dapat ya maksud saya dengan partner protection ini, shareholder protection ini. Nah, kenapa nih partner protection ini penting? Satu, bisa mencegah masalah cash flow perusahaan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menjamin juga kepemilikan saham sehingga kelangsungan bisnis akan tetap terjaga. UP asuransi jiwa adalah cara instan untuk menciptakan dana cash sebesar nilai sahamnya masing-masing shareholder. Ya, nilai UP jiwanya bahkan bisa digedein nih daripada nilai saham, ya kan, untuk membantu keuangan keluarga yang ditinggalkan. Dan biaya premi yang dibayarkan itu bisa dianggap ya emang kosnya perusahaan gitu. Seperti mungkin perusahaan juga bayar namanya insurance untuk gedungnya, insurance untuk mobil operasional gitu. Ini insurance untuk si shareholder-nya itu sendiri. Gitu. Oke, selesai materi di partnership protection. Ke bahan terakhir ya teman-teman ya. Semoga teman-teman nggak mabok ya, dan mendapatkan banyak insight baru bahwa yang namanya insurance itu sangat diperlukan teman-teman, sangat akan membuat arti banyak dan akan membantu keluarga di luar sana gitu. Namanya kita bahas tentang wealth distribution. Ya. Maksudnya apa? WD ya. WD itu pendistribusian atau pengalokasian kekayaan. Maksudnya apa nih? Misal nih ada seorang ayah yang udah memang nyiapin nih untuk warisan untuk anak-anaknya. Ya. Mungkin itu juga beberapa terjadi di keluarga kita, beberapa mungkin ya. Gitu. Dan yang ada, gimana nih teman-teman, kalau misal anaknya 2, masing-masing disiapin 2M nih, untuk rumah atau mungkin untuk modal kerja anaknya ya, total disiapin 4 miliar, ya, dana warisan nih. Secara tradisional gimana? Berarti si ayah bisa nabung sendiri nih, 4 juta per bulan, untuk mencapai si 4 miliar itu, yang akan bisa dibagikan sebagai warisan saat si ayah meninggal. Ya, butuh berapa lama siapin 4 miliar? Ternyata butuh 1000 bulan atau alias 83 tahun untuk mencapai 4 miliar. Pertanyaannya kalau baru 20 tahun, 30 tahun meninggal duluan gimana? Berarti kan tujuan dia untuk menciptakan suatu legacy atau warisan nggak terjadi dong. Terus ada juga mungkin mereka memang udah punya aset, ya kan? Udah menyiapkan dana atau aset nih senilai 4 miliar yang nanti tinggal distribusiin aja saat si orang tuanya itu meninggal. Ya. Tapi ternyata di era sekarang ada cara yang lebih, boleh dibilang lebih bijak loh teman-teman. Gini teman-teman, ya, ini warisan, dana si 4 miliarnya. Ya, ini aku buka dulu semua. Udah muncul kan slide-nya? Dengan dana warisan 4 miliar itu, udah pakai aja, biar orang tuanya tuh pakai uang 4 miliarnya itu. Bisa dipakai buat apa sih? Ya mungkin mereka dari usia produktif awal-awal ya, dari kerja, dari usia muda, udah ngebanting tulang, keringat, air mata, untuk membuat bisnis mereka maju gitu, untuk mereka bisa berkarir di kantor dengan baik mungkin ya. Nah, pakai aja uang yang mereka udah simpan untuk nikmatin hidup, untuk enjoy dari retirement gitu loh. Bisa untuk modal usaha anaknya juga, bisa untuk traveling lah, tamasya, dan juga untuk memang untuk hari tuanya si orang tua itu. Dan kita, si WD-nya itu apa? Kita cuma save 0,001% per bulan aja untuk dibikin sebagai namanya paper asset. Dengan ilustrasi usia di bawah 40 tahun, itu cukup nyiapinnya berapa? 0,001% per bulan. Alias berarti kalau asuransi jiwa senilai 4 miliar juga, kan tujuannya 4 miliar ya tadi. Masih siapinnya cuma 4 juta aja per bulan. Tapi kalau misal usianya naik, ya teman-teman jadi naikin persentasenya aja. Mungkin 0,005, 0,008% gitu. Sesuai dengan proposal ya. Dengan usianya si calon nasabahnya teman-teman. Untuk beli yang namanya apa? Paper asset.
nih contohnya. Ini di usia 37 tahun, Mr. X, dengan sisihin 0,001% tiap bulan, ya tetap yang namanya tujuan warisan 4 miliar itu akan tetap tercapai. Gitu. Ada perlindungan asuransi jiwa sampai Mr. X berusia umur 100 tahun. Yang boleh dibeli ya seumur hidup. Kecuali Mr. X-nya umurnya 101 lebih ya, itu berarti nggak cair ya teman-teman. Tuh puji Tuhan tuh, karena umurnya panjang gitu. Nah, maksud saya di sini begini ya teman-teman, bahwa dari Allianz itu benar-benar bisa kasih proteksi, bisa kasih the best financial solution loh untuk orang-orang di luar sana, untuk kerabatnya teman-teman. Dengan cuma sisi 0,001% tiap bulan dia dapat loh 4 miliarnya. Dan 4 miliar yang dia udah punya sekarang itu bisa dinikmatin banget gitu. Bukannya cuma didiemin terus entah tinggal dibagi ke anaknya, kan nggak enak ya, lebih enak kan dipakai dong uangnya sama si orang tua itu. Ya ini cara bijak ya teman-teman, cara bijak yang mesti kita juga share nih ke orang-orang di luar sana. Dan saya juga sering ngomong gitu, bahwa tahu nggak sih kesenjangan sosial di Indonesia itu tuh gap-nya tinggi banget. Yang kaya makin kaya, yang biasa-biasa mau naik level tuh agak susah ya kan. Tapi pertanyaannya deh, kenapa yang kaya makin kaya sih? Ya karena mereka pintar, karena mereka tahu instrumen-instrumen begini. Karena mereka masukin juga ke yang beginian. Jadi uang yang mereka udah kelola, mereka hasilkan, mereka nikmatin. Mereka percaya perusahaan asuransi nih, pihak ketiga, untuk kelolain lagi nih, supaya anak-anaknya, keturunannya, generasinya tetap bisa hidup enak nih, mungkin sampai 7 generasi, kayak gitu. Tadi ada pertanyaan ya, tentang payer. Kalau mau ditambahin, boleh aja, Ci, Peggy, gitu. Ya, teman-teman sesuaiin aja dengan kebutuhannya. Oke, akhir kata ya teman-teman, materi-materi selling idea-nya udah keluar semua nih. Nah, yang perlu teman-teman pikirin lagi, apa nih yang perlu teman-teman praktis ya, maksudnya benar-benar dilakuin apa? Ya, close the deal-nya. Jangan lupa tuh jurus 3.000-nya, isi data kelengkapan SPAJ, dan tanya. Nanti auto debitnya lebih enak pakai kartu kredit atau pakai ke buku rekening tabungan. Gitu. Kalau biasanya sih rata-rata nasabah saya pada supaya pakai kartu kredit, karena kan mereka juga ikut ngumpulin poin dari banknya gitu. Jadi teman-teman tinggal minta foto apa? Kartu kredit bagian depannya doang. Teman-teman nggak usah nunggu dia transfer premi pertama kalau dia cara benar pakai kartu kredit. Gitu. Nah, untuk close the deal, close a sale ya, ini ada beberapa strategi juga yang teman-teman juga bisa pikirin ya, bahwa dari awal nih ya, kita juga selain BP1, BP2 ya, sebelum BP1, BP2 deh, teman-teman juga mesti kepo. Atau at least tuh teman-teman juga plan gitu loh. Ini orangnya gimana sih, kehidupan keluarganya, kehidupan ekonominya, kira-kira dia mampu di budget berapa ya. Itu teman-teman juga sebagai financial consultant, teman-teman siap-siap dulu nih. Ya, anaknya berapa sih, orang tuanya gimana ya sekarang, ya kan, tanggungan dia apa aja. Jadi teman-teman bisa ngasih proposal itu sesuai kebutuhan dia, menjawab kebutuhan dia, gitu. Jadi closing pun lebih gampang teman-teman. Nih, terus juga apa, set expectation, maksudnya apa, siapin dulu proposalnya. Yang menurut teman-teman oke untuk dia apa? Biasa saya siapin 2 macam teman-teman. Pertama, yang lengkap seperti Rekpro. Ya, yang kedua, nggak pakai kartu rumah sakit, cuma jiwa kritis. Mungkin tambahan payer, kecelakaan, cacat gitu. Jadi nggak pakai kartu rumah sakit. Gitu. Dan tadi baru ingat-ingat lagi ya teman-teman, waktu zaman dapat premier pribadi Paris ya, yang jualan pribadi ya, itu tuh kartu rumah sakit Allianz tuh belum sesuai tagihan loh. Ya, jadi di situ pun kita cuma jual jiwa kritis. Bisa loh teman-teman dapat premier gitu. Karena itu kan produk unggualnya Allianz. Gitu. Jadi ntar dia mau bandingin kartu rumah sakit, yang nggak mempan, tetap dia akan buka untuk yang namanya asuransi jiwa dan juga penyakit kritis. Yang seperti tadi benefit-benefit yang aku udah sempat ceritain, itu manfaatnya luas banget, bisa dipakai. Bisa banget kebantu keluarga dia. Tuh. Dan fokus ke solusi ya teman-teman. Jadi gini, bukan melulu ke proposal, tapi bukan cuman kayak ini saya kritis kalau jantung cara berapa, bukan, tapi lebih ke
apa yang uang ini bisa kasih gitu loh. Mungkin saat orangnya stroke atau jantung atau kanker, jadi bisa fokus ke pemulihan, jadi bisa fokus ke penyembuhan. Untuk masalah biaya-biaya, nggak usah pusing lagi, bisa dibayarin sama kartu rumah sakitnya Allianz. Untuk biaya hidup yang akan masih jalan, cicilan rumah, cicilan mobil yang akan masih jalan, bisa pakai uang sakit kritisnya dari Allianz, santunan sakit kritisnya Allianz. Itu teman-teman cara ngomong ke nasabah. Jadi bukan sekedar arti produk dan angkanya berapa, ya, tapi apa yang produk itu bisa kasih ke calon nasabah kita. Apa yang produk itu bisa kasih gitu loh. Nah, untuk handle objection itu teman-teman juga bisa pakai selling idea yang tadi saya sempat present beberapa ya teman-teman. Bahwa apa? Kalau misal dia belum deal atau apa, jangan buru-buru pamit. Teman-teman masih bisa tuh keluarin 1-2 jurus handling objection, mencoba menjawab kebutuhan dia. Tuh, mencoba mengajak dia berpikir lagi untuk masa depan keluarganya dia. Dan juga jangan lupa apa? Ask for the sale gitu. Ask for the sale maksudnya apa? Bukannya tanya, jadi lu udah mau yang ini ya? Atau istilahnya gimana ya? Jadi lu mau apa enggak? Bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ask for the sale tuh maksudnya apa? Tetap clear closing yang BP2 tuh. Jurus 3.000, minta data kelengkapan SPAJ. Atau paling gampang itu, saya selalu cerita juga, waktu saya lagi cari-cari untuk mau beli sofa, hari itu belum mau beli sofa, teman-teman, baru lihat-lihat. Dan emang udah keseringan lihat-lihat, tapi nggak beli-beli gitu, terlalu galau. Nah, salesnya udah lumayan oke nih, kayaknya udah pengalaman ya kan. Dia cuma nanya loh teman-teman ke saya, kan dia udah lihat-lihat dong, saya kayaknya kira-kira sukanya yang mana. Terus dia cuma nanya, Bu, lebih sukanya warna coklat atau hitam? Dengan pertanyaan itu, jadi closing nggak? Closing. Tiba-tiba pulang dengan beli sofa gitu loh teman-teman. Sama nih, teman-teman juga bisa nanya apa. Nah, dari produk yang tadi gue jelasin, lu lebih tertariknya siapin yang mana dulu? Prefernya kemana? Atau proposal udah lumayan oke nih, dia tinggal di set preminya, teman-teman tanya. Ya, bahwa ini gue bantu dulu ya pengajuan asuransinya, kan kita belum tahu nih diterima atau enggaknya. Untuk preminya, prefer yang di 3 juta atau yang di 2 juta dulu. Tanya, teman-teman beraniin tanya. Gitu. Tapi bukan nanya mau atau enggak ya, itu jawabannya enggak nanti. Gitu. Kasih dia pilihan gitu. Dan kalau misal nih, sampai akhirnya saat itu juga belum closing, ya udah, nggak masalah teman-teman. Teman-teman bisa pamit, tapi dengan apa nih pesan saya? Ajak nanti ketemuan berikutnya lagi. Kalau teman-teman merasa memang masih ada chance ya, mau teman-teman memang mau bahas lagi ya, janjian lagi. Mungkin ntar janjian, lu udah coba kuliner di daerah sini belum? Ntar kita makan bareng. Atau besok-besok, lu jam segini di rumah nggak? Jadi, arrange untuk pertemuan berikutnya lagi. Seperti janji temu. Jadi, tugasnya adalah teman-teman set jadwal untuk ketemuan lagi. Gitu. Ya. Karena gini teman-teman, kalau dari pengalaman kita pun, bahwa yang dari sekali pertemuan langsung deal, itu juga ada. Cuma lebih banyaknya itu rata-rata di pertemuan kedua. Istilahnya tetap butuh follow up. Atau at least nih, saat pertemuan pertama nih, mereka udah 70%, 80% oke. Data kelengkapan SPAJ, teman-teman udah bantu dulu himpun. Nanti pas udah pulang ke rumah, besokannya atau lusanya teman-teman tinggal konfirmasi nih. Datanya udah lengkap, proposalnya udah disetujuin, gue lanjut ya untuk proses ke aliansnya, gitu. Itu teman-teman ya. Dan terakhir ya teman-teman, basic mindset-nya apa? Yaitu win-win. Jadi, nasabah mau closing sama kita, itu dia juga yang win. Ya kita juga win nih sebagai memang, nambah omset kita, nambah komisi, oke ya. Tapi bukannya, gini loh, saat closing ke nasabah itu bukannya jadi kayak, lu kalau closing berarti gue yang menang. Nggak kayak gitu, teman-teman. Tapi apa? Saat mereka closing sama kita, itu berarti dia juga udah loh siapin miliaran untuk keluarganya. Dia udah siapin proteksi yang terbaik buat keluarganya dia. Gitu. Dia udah siapin loh semua emergency fund, pendidikan anaknya, atau mungkin bisa untuk patungan nih, ajak saudaranya patungan untuk bayarin premi untuk orang tuanya. Gitu. Jadi mindset-nya tetap win-win. Ya oke, kita closing, kita deal, tapi dia loh yang sebenarnya win lebih banyak juga. Dia loh yang dapat proteksi senilai miliaran.
seperti itu. Udah teman-teman, sekian sharing dari saya malam hari ini. Thank you banget buat atensinya, dan juga pesan saya apa nih, semoga selling idea yang saya jelasin dari tadi, teman-teman juga bisa cerna, teman-teman juga bisa jadi insight bahwa keluarga teman-teman sendiri dulu nih yang perlu proteksi yang terbaik. Teman-teman juga bisa cek keluarga teman-teman nih, polis teman-teman sendiri deh, udah oke atau belum. Gitu. Dan jadilah apa teman-teman, pahlawan buat diri sendiri, buat keluarga sendiri, dan juga untuk lingkungan sekitar teman-teman. Gitu. Dengan cara apa? Cuman sharing kok teman-teman, berani buka mulut, gitu, berani janjiin ketemu. Oke teman-teman, sukses semuanya yang masih BE untuk segera naik BP, ya kan? Yang udah ngerasain champion bisa ngerasain juga yang namanya premier, ya. Saya balikin ya ke Ko Adi Civinda. Oke, thank you ya Grace. Luar biasa banget nih. Tadi kita denger aja rasanya kayak kita mau nambah polis langsung gitu. Nah, terus banyak sih yang kita dapat ya teman-teman. Kalau boleh aku tambahin, sebenarnya sudah lengkap banget semuanya gitu. Dari yang bisa kita tarik tuh ternyata produk asuransi Allianz itu sebenarnya itu aja gitu loh. Cuman bagaimana kita kemas produk itu tuh bisa menjadi satu hal yang menjadi jawaban dari yang mungkin adalah masalah yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari gitu loh. Nah jadi bagaimana kita mengemas produknya itu sebenarnya sama-sama misalnya UP Jiwa 1 miliar atau UP Jiwa 2 miliar nih. Tapi dengan kita ngomong ke nasabah, gue mau tawarin lo nih UP Jiwa 2 miliar, dengan cara kita menyampaikan dengan sisi yang berbeda, pasti hasilnya bisa berbeda gitu loh. Dengan cara kita misalnya ngomong, lu udah siapin belum jaminan pendidikan anak, buat anak lu nih namanya ini, sebut-sebut terus namanya. Itu benar-benar kita main di dua hal teman-teman. Main di logika dan juga main di perasaan. Nah untuk kita bisa closing nasabah, kita harus bisa bermain di dua hal itu. Jadi nggak cuma masalah dia mikir nih, oke gue bayar premi segini cuan, dapat UP segini. Selain itu kita juga harus bisa masuk ke hati dia bahwa ini benar-benar buat anak dia nih, kita sebut terus nih. Jadi itu pasti yang akan bikin nasabah bisa closing dengan lebih gampang gitu. Oke, teman-teman, jadi dari Grace semua itu oke banget. Yang saya pernah ngomong tadi kan di materi Vision, kita create dream team ini loh. Jadi ini yang kita nggak bisa dapat di mana-mana. Semua teman-teman yang bisa decide nih untuk ciptain tim yang memang oke. Ini kalau dibilang mah Eric sama Grace itu udah di atas kita. Secara jelasin, secara logika semua udah beda. Dan teman-teman ya berlomba-lomba untuk meng-create leader yang juga pintar gitu loh. Nah, tadi Grace juga banyak bahas mengenai selling idea yang dimana teman-teman tuh harusnya nggak mungkin stuck di lapangan. Gitu loh. Di lapangan itu memang BP1, BP2 betul, itu yang kita pakai sebagai dasar. Karena itulah untuk kita buka pikiran. Tapi nggak sampai situ. Nih, Grace itu udah coba jadi menjelaskan di BP5 Vision. Ya, cuma kan itu skala besar. Ini di grup kita Rabu nih, gitu loh, yang dimana lebih spesifik lagi sampai dikasih tahu cara pakainya. Dan 5 ini yang paling inti yang bisa bawa teman-teman, jangankan champion, premier pun bisa. Masalahnya ilmu sebagus apapun, ya dikemas sebagus apapun, wih keren ya Grace, ih hebat hari ini. Saya ini dengar banget ya dari tahun 2016-17 kata-kata bagus banget, wih keren banget. Tapi saya bingung kenapa dia kagak premier ya, kenapa dia kejualan nggak? Kenapa teman-teman? Karena kita nggak pakai itu, gitu loh. Nanti tiba-tiba lupa, dulu Grace pernah ngajar apa ya? Lupa karena kita nggak pernah pakai. Nah, saya encourage banget teman-teman semua di Fana Sprint ini pakai semua ilmu yang Grace tadi udah ngomong. Mungkin bisa langsung dipresentasikan ke nasabah-nasabah yang dulu belum closing, gitu loh. Atau ke existing nasabah yang sebenarnya udah punya polis nih sama teman-teman, udah buka polis, tapi ternyata pada saat ternyata tadi Grace sharing, teman-teman tiba-tiba keingetan gitu, kayaknya nasabah gue yang ini belum bisa deh gue ceritain hal ini, kayaknya lumayan bisa masuk ke buat kehidupan dan profil dia. Nah, itu teman-teman langsung segera disamperin dan diceritain. Toh, sebenarnya 50-50 kan, bisa jadi dia nambah lagi, atau bisa jadi ya nggak apa-apa. Itu satu hal positif buat dia yang sebenarnya untuk kebaikan dia, dan mungkin nggak sekarang nih, tapi nanti. Tapi paling nggak chance-nya tetap 50-50 gitu. Jadi kita create problemnya, kita kasih solusinya. Itulah yang Grace tadi sampaikan juga. Nah, mungkin dari Grace ada hal lain atau dari leader lain ada hal lain yang mau disampaikan lagi ya? Ya, sama mau nambahin sih teman-teman, dari dulu itu kuncinya itu di aktivitas kita gitu loh. Kita nggak bisa kontrol
apa yang akan jadi respon si calon nasabah itu. Yes or no itu bukan di tangan kita. Yang bisa kita lakukan apa? Kita adalah tetap menabur. Ya, kita nggak bisa kontrol namanya tuayan gitu loh. Even mungkin petani gitu ya, dia tetap nabur. Ya dia tahu kalau misalnya memang bagus nanti akan padinya akan bertumbuh, jagungnya akan bagus-bagus. Tapi bisa nggak tiba-tiba ada belalang, ada hama, ada apa? Bisa loh. Tapi yang tetap dilakukan apa ya? Apapun yang terjadi dia akan nabur gitu. Ya itu sih mindset-nya teman-teman, bahwa kita tetap nabur, kita nggak expect ke orang, tapi kita ya berserah ke Tuhan gitu loh. Kita lakukan yang terbaik, tujuan kita baik, dan itu balik lagi untuk kebaikan nasabah juga. Dan yang pastinya nanti pasti akan ada tuayannya gitu. Itu yang kita bisa garansi, bahwa tuayan selalu ada bagi mereka yang menabur. Tapi kalau yang nggak pernah nabur ya mau tuayan dari mana gitu. Oke, thank you guys. Nah, teman-teman, di akhir sesi saya mau nguatin teman-teman, mau ajak teman-teman yuk. Tadi kan saya yakin sebagian juga lihat speaker terakhir Ko Bambang ya, dengan begitu wahnya videonya. Wah, itu sih keren banget ya. Dan saya langsung mikir, mobilnya keren banget, orang-orangnya keren banget. Tapi kita nggak kalah. Kita juga bisa keren, lebih keren dari itu bahkan dalam waktu yang nggak lama lagi gitu. Dan kita pengen banget nih teman-teman semua yang berjuang, masih ada waktu, ini masih benar waktu masih banyak, tutup tahun cantik ya, cepet-cepet lah teman-teman sampai apa yang goal setting teman-teman mau ya, terus kita nanti akan bikin satu komunitas yang memang benar-benar ngegarapnya tuh gampang banget ya, semua orang juga mau ngiler pengen ikut kita gitu loh. Dan saya yakin saya dan leader teman-teman semua ngelihat pasti bisa harusnya, tapi pasti bisanya itu balik lagi ke teman-teman. Ya, semua ada di tangan kita, ya. Usaha di tangan kita, berkat di tangan yang di atas. Jadi, kita akan ketemu lagi di meeting training Rabu depan ya. Meeting training Rabu depan, dengan speaker juga yang pasti luar biasa, ya. Nanti akan kita kasih juga flyernya. Teman-teman, kita rame-rame stay fokus sampai Desember, ya. Pokoknya, apapun yang teman-teman punya, ya usaha, ya cara, do your best. Pokoknya benar-benar lakuin aja yang terbaik. Karena nggak ada di sini teman-teman nggak mau main-main kan, maunya income yang benar-benar yang terbaiknya, ya income potensi terbesarnya. Ya udah, kita gas bareng-bareng. Saya pun gas bareng-bareng sama dan Grace pun juga gas bareng-bareng. Kita ini sama-sama. Bukan berarti ada yang tidur. Apalagi leader-leader yang udah gede, yang dipikiran orang, oh itu leader mungkin lagi nyantai-nyantai, kagak. Kita semua ngegas bareng kok. Gitu loh. Jadi teman-teman, cara udah ada, ya goal udah ada, niat udah ada, tinggal bangun dari tempat duduk, lari, udah itu doang. Ya, sampai ketemu teman-teman di minggu depan. Thank you Eric sama Grace. Ya, thank you buat teman-teman semuanya. See you. Nanti bahannya dikirim ya teman-teman ya. Iya. Bye-bye. Thank you Thank you, teman-teman Grace. semua. Bye. See you.